Halo pemirsa Mubah TV, kali ini kami hadir menjumpai Anda dalam Berita Mubah Sepekan. Bersama saya Meili Mangaria, inilah Berita Mubah Sepekan selengkapnya. Pemirsa, kabar membanggakan datang dari Pocil Polres Mubah. Pocil Polres Mubah berhasil tampil gemilang sabet juara Harapan 1 di lomba tingkat Polda Sumsel tahun 2025. Tim polisi cilik Polres Musi Banyuasin berhasil meraih juara Harapan 1 dalam ajang lomba polisi cilik tingkat Polda Sumatera Selatan tahun 2025. Prestasi membanggakan ini diraih setelah bersaing dengan 17 tim pocil dari seluruh jajaran Polres, Polresta, Kabupaten, Kota di wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan perlombaan dibuka secara resmi oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Andi Rian, yang diwakili oleh Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Kombes Pol Mahesa, bertempat di Palembang Square Mall pada Kamis 31 Juli 2025. Kasalantas Polres Mubah AKP Pandri Pratama Putra Simbolo menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut dan menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras dan semangat juang yang tinggi dari seluruh anggota tim Pocil. Dengan diraihnya juara Harapan 1 ini, Pocil Polres Mubah menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu tim Pocil terbaik di Sumatera Selatan, sekaligus memperkuat peran pendidikan lalu lintas sejak usia dini. Dari Palembang, tim Mubah TV melaporkan. Pemirsa, beralih ke sektor pembangunan, Bupati HM Toha resmikan Balai Serbaguna dan Pos Kamling Komplek Geria Randi. Izin Bapak Bupati dari masyarakat Komplek Geria Randi. Pokok karikatur Bupati Musi Banyuasin kebanggaan kita harus sekali rasanya hari ini hari Jumat bisa dihadiri langsung oleh Bupati Musi Banyuasin. Maka dari itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Jumat tanggal 1 Agustus 2025, Balai Serbaguna dan Pos Kamling Geria Randi secara resmi penggunaannya. Ini Jumat 1 Agustus 2025 tampak begitu sumringah dan terlihat begitu bahagia. Para masyarakat yang tengah berkumpul ini ternyata menyambut kedatangan orang nomor 1 di Mubah, yaitu Bupati Haji Muhammad Toha SH. Kedatangan Bupati Mubah dalam rangka akan melakukan peresmian Balai Serbaguna dan Pos Kamling Komplek Geria Randi Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu. Dalam sambutannya, Toha mengatakan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga atas semangat gotong royong dan inisiatif luar biasa dalam membangun fasilitas bersama. Balai Serbaguna ini menurutnya hendak dapat digunakan sebagai pusat kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Sementara Pos Kamling menjadi simbol kesiapsiagaan warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Sementara Ketua Solidaritas Keluarga Besar Geria Randi, Dr. Andes Haji Heirwansyah MM menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bupati Mubah. Beralih ke semangat kolaborasi, ratusan pembalap ikuti ajang bergengsi BAF Drag Race dan Drag Bike Kejurda IMI Sumsel Putaran 2 di Musi Banyuasin. Semangat sportivitas dan kreativitas anak muda menggema di jantung Kabupaten Musi Banyuasin, Minggu 3 Agustus 2025. Saat Bupati Mubah HM Toha SH didampingi Wakil Bupati Mubah, Rohman secara resmi membuka event BAF Drag Race dan Drag Bike Kejurda IMI Sumatera Selatan Putaran 2. Ajang balap bergengsi ini menjadi salah satu rangkaian perayaan hari ulang tahun Kabupaten Mubah ke-69 yang digelar di Jalan Depan Rumah Dinas Bupati Mubah. Dalam sambutannya, Bupati Toha menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Motor Indonesia Sumatera Selatan, para sponsor, panitia, dan seluruh peserta yang telah berkontribusi aktif dalam mensukseskan perhelatan tersebut. Bupati Toha juga menghimbau seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan mematuhi peraturan lomba serta selalu mengutamakan keselamatan dalam bertanding. Acara ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi milik pemerintah Kota Mubah, yakni Radio Gemah Ranik dan Mubah TV di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Musi Banyuasin. Sementara PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mubah, Oktarizal selaku Ketua Panitia menjelaskan bahwa acara digelar selama 2 hari dari tanggal 2 hingga 3 Agustus 2025.
yang diikuti oleh peserta dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Pemirsa, kita bergeser ke upaya pencegahan bencana. Bupati Muba HM Toha tegaskan sinergi cegah karhutbunlah. Perusahaan wajib patuh Permen Nomor 6 Tahun 2025. Bupati Muba HM Toha menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara camat, kepala desa, dan seluruh perusahaan perkebunan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan, kebun, dan lahan di wilayah Muba. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Toha saat memimpin rapat koordinasi, antisipasi karhutbunlah dan sosialisasi Permen Pertanian Nomor 6 Tahun 2025. Senin 4 Agustus 2025 di ruang rapat Serasan Sekate Sekayu. Bupati Muba Toha juga menyoroti pentingnya peran aktif perusahaan dalam pencegahan, bukan hanya bertindak saat kejadian. Menurutnya, perusahaan wajib memiliki SDM, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang memadai, serta menjalin komunikasi erat dengan pemerintah daerah. Sementara Kepala Dinas Perkebunan Muba Ahmad Thoyibir dalam paparannya menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Permen Nomor 5 Tahun 2018 menegaskan larangan membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Masih dalam komitmen pemerintah daerah, Bupati Muba HM Toha dan Wakil Bupati Kiai Rohman serah terima kunci program relokasi rumah, bedah rumah, dan sanitasi. Karena kementerian ini baru, Pak. Berseri serah terima rumah untuk warga tercinta. Izin kami persilakan kepada yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin. Nanti takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Memberikan bantuan yang insya Allah dapat dimanfaatkan dengan baik. Kita pindah jadi warga sini. Senyum haru dan penuh syukur tampak menghiasi wajah puluhan warga di Rusunawa, Kecamatan Serasan Jaya Sekayu, Senin 4 Agustus 2025. Hari itu menjadi penting bagi mereka, momen yang telah lama dinanti, yakni menerima kunci rumah baru dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin HM Toha SH bersama Wakil Bupati Muba Rohman didampingi jajaran DPRD serta Forkopimda secara resmi melaunching program rumah relokasi bedah rumah dan sanitasi sehat tahun 2025. Bupati Muba HM Toha menyampaikan bahwa perumahan adalah salah satu prioritas utama pembangunan. Sementara PLT Kepala Dinas PU Perki Muba, M. Rido, dalam laporannya mengungkapkan bahwa kawasan relokasi yang dibangun berada di atas lahan seluas 10 hektar dan dirancang menampung 480 unit rumah. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Dapat rumah baru dari Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin. Alhamdulillah. Mohon Bapak Ibu, rumah yang telah didapat ditempati dengan baik. Berikutnya dari sektor keuangan, Bupati Muba HM Toha sambut audiensi BRI Sekayu, bahas kolaborasi strategis untuk ASN dan kemajuan daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus memperkuat sinergi lintas sektor demi mendorong kesejahteraan aparatur sipil negara dan percepatan pembangunan daerah. Bupati Muba HM Toha menerima langsung audiensi jajaran PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sekayu di Gesos Kriabumi, Serasan Sekate, Selasa 5 Agustus 2025. Pimpinan BRI Cabang Sekayu Heru Wijaya menyampaikan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Pemkab Muba, khususnya dalam memberikan layanan keuangan yang mendukung kesejahteraan aparatur sipil negara khususnya untuk pensiun PPK, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menanggapi tawaran tersebut, Bupati HM Toha menyampaikan apresiasi dan membuka ruang kolaborasi lebih luas ke depan. Dan menyambut baik inisiatif dari BRI tersebut dalam mendukung kesejahteraan pegawai dan penguatan ekonomi daerah. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Izin Pak, 1, 2, dah. Pemirsa, kita beralih ke implementasi pendekatan hukum yang humanis. Kejari Muba melalui Bupati HM Toha hentikan penuntutan kasus penadahan.
Soeharto kembali ke keluarga lewat jalur restoratif justice. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan berperi kemanusiaan. Melalui mekanisme restoratif justice, Kejari Muba secara resmi menghentikan penuntutan terhadap Soeharto, tersangka kasus penadahan, dalam sebuah prosesi simbolik yang berlangsung di Kejari Muba, Selasa 5 Agustus 2025. Dalam momen yang penuh haru tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Muba, AK Kurniawan SH.MH, menyerahkan Soeharto kembali ke pangkuan keluarga melalui Bupati Musi Banyuasin HM Toha SH. Setelah dilakukan proses hukum, mesin genset tersebut memang berhasil ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak ada lagi kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, Soeharto juga belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya, dan ancaman hukuman atas perkara ini pun berada di bawah 5 tahun. Bupati Musi Banyuasin HM Toha yang menerima langsung penyerahan Soeharto menyampaikan apresiasi atas langkah humanis yang dilakukan Kejari Muba. Soeharto yang turut didampingi istrinya tampak terharu menerima keputusan tersebut dan menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian dari Kejari dan Pemkab Muba. Diketahui Soeharto menderita penyakit bisul yang cukup parah. Untuk itu, Bupati Muba juga akan segera memfasilitasi penanganan kondisi kesehatannya dengan pembiayaan melalui BPJS. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Pemirsa, perhatian terhadap jasa pahlawan juga terus konsisten dilakukan. Bupati Muba HM Toha terima audiensi Legiun Veteran Republik Indonesia LPRI. Bahas perhatian bagi veteran dan renovasi Tugu Perjuangan. Bupati Muba HM Toha SH menerima audiensi jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Muba di Guest House Kriya Bumi Serasan Sekate, Selasa 5 Agustus 2025. Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua DPC LFRI Muba Letkol Purnawirawan Widianto yang menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, ia mengungkapkan bahwa jumlah veteran yang masih hidup di Kabupaten Muba saat ini hanya tersisa 5 orang. Sementara janda veteran tercatat sebanyak 34 orang yang tersebar di berbagai kecamatan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Toha menyatakan bahwa Pemkab Muba akan menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut. Ia mengapresiasi semangat para veteran dan menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pelestarian sejarah dan kesejahteraan para pejuang. Bupati Toha juga mendorong agar pihak LFRI segera mengajukan permohonan resmi sesuai kebutuhan organisasi untuk kemudian difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Sekali lagi Pak, semangat Pak. Ini Pak, 1, 2. Nah. Pemirsa, kita beralih ke dunia olahraga. Targetkan sukses Porprov, Pemkab Muba menggelar rapat koordinasi persiapan kejuaraan bola voli dan para renang Bupati Cup 2025. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan keseriusan penuh dalam menyambut gelaran Pekan Olahraga Provinsi mendatang. Guna memastikan kesiapan maksimal, Pemkab Muba menggelar rapat koordinasi persiapan kejuaraan bola voli dan para renang Bupati Cup 2025 yang akan dijadikan sebagai tes event atau ajang uji coba. Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Muba, Dr. M. Faris, SSTP MM, di ruang rapat lantai 1 kantor Dispopar, Rabu 6 Agustus 2025. Kejuaraan Bupati Cup ini direncanakan akan berlangsung selama 6 hari, mulai dari 27 Agustus hingga 1 September 2025, dan akan diikuti oleh tim terbaik dalam kategori turnamen terbuka. Dalam pengarahannya, Faris menegaskan bahwa penyelenggaraan Bupati Cup ini adalah tanggung jawab bersama, dan menghimbau seluruh panitia dan pihak terkait untuk menjaga keramahan selama acara berlangsung hingga selesai. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan.
Pemirsa, kita kembali ke sektor pemerintahan. Bupati Mubah HM Toha sampaikan rancangan kebijakan umum, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah KUPA, serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan PPASP anggaran naik 832 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan RAPBD perubahan tahun anggaran 2025 kepada DPRD Mubah. Penyampaian dilakukan langsung oleh Bupati Musi Banyuasin dalam rapat paripurna masa persidangan 3 rapat ke-13 di ruang rapat paripurna DPRD Mubah, Rabu 6 Agustus 2025. Dalam pidatonya, Bupati Toha menegaskan bahwa KUPA dan PPASP merupakan dokumen strategis yang menjabarkan secara garis besar arah kebijakan, program, serta alokasi anggaran yang akan dilaksanakan pada sisa tahun anggaran berjalan. Tema pembangunan tahun 2025 yang diusung pemerintah Kota Mubah adalah meningkatkan daya saing daerah didukung SDM yang berkualitas dan pelayanan publik yang bersih. Dalam dokumen KUPA PPASP yang disampaikan terdapat kenaikan signifikan pada struktur anggaran. Pendapatan daerah yang semula dirancang sebesar 3,36 triliun naik menjadi 4,21 triliun atau bertambah sekitar 852 miliar. Sementara Ketua DPRD Mubah Afeni Junaidi Gumai menyambut baik penyampaian tersebut dan mengatakan bahwa dokumen KUPA dan PPASP akan menjadi bahan dalam pembahasan oleh Badan Anggaran dan Komisi DPRD. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Mubah TV melaporkan. Pemirsa, di tengah berbagai agenda strategis, pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk meringankan beban warga, Wakil Bupati Mubah Rohman buka gerakan pangan murah. Menghadapi potensi lonjakan harga pangan, pemerintah Kota Musi Banyuasin melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi. Jumat 7 Agustus 2025 dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mubah Rohman didampingi Kepala PD dan perwakilan Forkopimda di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mubah Rohman mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen GPM sebagai alternatif memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. GPM kali ini menyediakan 1.600 paket bahan pokok masing-masing berisi beras SPHP 5 kg dan minyak goreng 1 liter dengan harga Rp75.000 per paket lebih rendah dari harga pasar. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mubah Ali Badri mengatakan bahwa GPM menjadi langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi daerah. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Mubah TV melaporkan. Demikian pemirsa, berita tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Berita Mubah Sepekan kali ini. Simak tayangan ini di channel YouTube Mubah TV. Saya Meili Mangaria dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.